Panas rame-ram. Poso nyambut gawe. Aduh. Panas ra umum. Poso-poso nyambut gawe wae. Ada apa toh Mas, kok kelihatannya dari tadi bicara sendiri terus? Ya, Tat. Iki lho, bosku lho, Tat. Bos Aris iki lho sing duwe sawah akeh. Isone gur ngongkon tok. Besok bar subuh. Kumbahke mobilku. Tak kumbah. Rada awan sithik. Nyapu latar gini tekan kono. Iki awan-awan poso-poso ngresiki sambuh kae ngene. Kesel Tat. Ngapusi aku. Panas-panas poso-poso. Masnya puasa toh? Heeh, poso. Tapi ya ngkon nyambut gawe wae poso, mbok kei keringanan sithik. Ya ngerti kono bos Aris iki bos gede, mobile oke, pekarangane oke. Ya ndong mbok engko sik ngono lho. Bekerja di sini Masnya? Nggih toh? Nggih. Nah, ngeten deh Mas nggih. Memang guys, sekarang kan kita lagi berpuasa. Nggih. Tetapi puasa itu bukan alasan yang tepat untuk kita napa nggih istilahnya banyak bicara, ngerundel, emosi dan lain-lain nggih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ngendika ngeten nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa nggih, tentang puasa itu bahwasanya setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, ku Allah. Nggih. Jadi puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu perisai, maka siapapun yang berperisai, yang berpuasa, tidaklah boleh berkata keji maupun berkata kotor. Dan apabila ada seseorang yang mencaci kita, maka kita harus menjawabnya, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ingat ya. Nah, berarti kalau sambat yo ora oleh ya. Ya sebaiknya dihindari karena itu termasuk kita berkata kata-kata keji kalau kita sambatnya keterlaluan. Oke, sebaiknya dihindari dan kita lebih banyak istighfar mengingat bahwa kita sedang berpuasa. Sesungguhnya demi zat yang Muhammad di tangannya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika kita sedang berpuasa, kita akan memiliki dua kebahagiaan. Perlu diketahui Mas, kebahagiaan apa itu? Yang pertama, ketika menjelang berbuka, kita bahagia dengan buka kita. Dan apabila kita bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, kita bangga dengan puasa kita. Nah, Mas tahu belum kalau orang puasa itu ada pintu khusus di surga? Dereng kan? Oh iya. Dereng. Jadi ketika orang berpuasa Ramadan itu, kita akan masuk surga melalui pintu Ar-Royan namanya. Nggih. Itu spesial bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan puasa kita dengan aktivitas yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Namun, nggih, itu bukan suatu alasan untuk kita bermalas-malasan. Daripada waktu puasa saya kerja capek nanti malah gerundel emosi, mendingan tidur full aja. Oh, tidak begitu juga ya. Kewajiban kita tetap harus kita laksanakan. Ingat ya, Masnya kan punya keluarga ya. Tentu setiap jiwa yang berpuasa punya kewajiban-kewajiban yang lain. Mulai dari anak-anak ya. Anak-anak itu ketika berpuasa punya kewajiban. Apa? Misalnya kewajiban belajar. Jadi meskipun berpuasa ya harus belajar, wajib. Kewajiban menuntut ilmu, baik itu menuntut ilmu dunia, menuntut ilmu akhirat, semuanya harus tetap dilaksanakan meskipun berpuasa. Nah, Masnya ini kan seorang ayah kan? Iya. Nah, seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Jadi walaupun berpuasa, kewajiban bekerja harus dilaksanakan. Nah, semua itu diniatkan dalam rangka ibadah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-An'am ayat 162,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini bekerja, berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajiban kita. Itu perlu diingat ya. Ya, meskipun kadang-kadang juga bisa dimaklumi ketika kita capek, mungkin kadang emosi kurang terkontrol, nggih. Maaf seperti masnya tadi ya. Tetapi nggih, nggih. Kesel. Iya, saya tahu capek. Memang bekerja yang tidak capek itu enggak ada. Semua bekerja pasti capek ya, Mas, nggih. Tapi perlu diingat, nggih, kita istighfar. Ya, kita puasa ini untuk siapa toh? Untuk Allah. Ya, tadi dikatakan amal-amal anak Adam yang lain itu untuk dirinya sendiri, tetapi kalau puasa itu untuk Allah. Kemudian kita bekerja untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Oke, kita juga pengen melihat anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita ketika berpuasa bisa berbuka dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. Ketika nanti hari raya, ya mereka bisa berbahagia. Nah, jadi sekali lagi kita harus ikhlas ya dalam bekerja. Nah, kemudian bagaimana biar puasa kita tetap baik? Ya, yang pertama tentu kita berpuasa harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, kita makan sahur secukupnya, berbuka secukupnya. Kemudian sepanjang hari ketika berpuasa kita tidak malas-malasan, namun kita ya beraktivitas semampunya. Misal masnya mampu bekerjanya setengah hari misalnya, ya sudah setengah hari. Ya, kemudian mampu kalau siang mungkin mengaji selama 15 menit atau 10 menit, ya silahkan, tidak apa-apa, semampunya. Jadi jangan untuk malas-malasan. Oke. Kemudian kita targetkan, Mas, puasa kita itu. Kita targetkan puasa kita akan membawa perubahan pada diri kita. Bagaimana puasa kita di tahun lalu? Apakah sama halnya dengan kita tidak puasa? Nah, maka kita harus targetkan puasa sekarang ini harus membuat kita lebih baik. Kemudian kita atur waktu sedemikian rupa bagaimana kita bisa bekerja, beribadah, mengaji, ya, menjalankan kewajiban kita walaupun kita sedang berpuasa. Kalau pepatah Jawa mengatakan seperti ini, Mas. Kalau kita berpuasa itu hendaknya seperti puasanya ulat. Mas tahu nggak puasanya ulat? Ulat itu gatel loh. Oh iya, gatel. Oke. Menjijikkan nggak ulat itu? Ya gila. Nah, ketika berpuasa, ulat itu berubah menjadi kepompong. Setelah berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu indah atau menjijikkan? Cantik. Nah, maka gambaran yang bisa kita pelajari adalah sebelum kita berpuasa, kita masih punya banyak kekurangan. Setelah berpuasa, kita akan memiliki banyak kelebihan. Ya, Mas tahu tak tujuan orang berpuasa itu untuk apa? Pahalanya oke. Oh, Bukan. di samping pahalanya oke, tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah la'alakum tattaqun, hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pahala. Ya. Oke. Wis. Kalau pahala itu kan urusan Allah, ya, urusan Allah. Nah, tujuan kita bertakwa. Kalau masnya belum paham, nanti bisa dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Jangan sampai nanti puasa kita hanya sia-sia, dapat lapar dan haus saja. Ya. Jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Tahu nggak ini kalau puasanya ular? Ular? Iya. Ulari dawa. Dawa. Pripun aku Nah, gini loh, Mas. Ular itu ketika berpuasa kan bisa dikatakan melungsungi, ganti kulit. Wujudnya nanti ular apa berubah? Berubah no. Berubah jadi apa? Ya tetap ular tersebut. ular lagi kan? Iya. Nah, artinya kan tidak berubah.
jangan sampai puasa kita tidak berubah. Nah, maka dari itu sekali lagi lakukan segala aktivitas ketika berpuasa dengan baik, tetapi diatur. Nggih? Kalau bisa setelah ini jangan gerundel lagi. Kalau memang kerjanya capek, ya ngomong baik-baik dengan juragannya. Namanya siapa tadi? Bos Aris. Oh, Bos Aris ya, bicara. Kirane kuning ya rada kemaki. Nah, ampun begitu, seperti ini kan bisa mengurangi pahalanya masnya. Nggih. Ya, Justru bersyukur karena Allah masih memberikan rezeki melalui perantara Bos Aris. Oh, nggih, nggih. Ya. Nggih, tak Oke. siap. Oke. Ya, berarti nggih dibaniki insyaallah ya tak perbaiki, kesel ya tak leren. Ya. Tak ngomong karo Bos Aris. Nggih. Ojo ngono, Bos. Kon rono nyambut gawe lot sedhilit iki ngono. Ya. Misalnya kudu ducing-ducing ngongkon. Ya, bicara dengan baik ya. Oh iya, ini terdengar adzan ya. Nggih, Tat. Nggih. Nggih, siap. Sebaiknya kewajiban kita untuk sholat 5 waktu kita laksanakan, apalagi kalau berjamaah lebih bagus. Siap, Tat. Oke ya, Nggih, nggih, jenengan semangat bekerja. Nggih, kalau tak nyusul. Lah terus iki yang ngeten.